Oke, L Channel kembali lagi di Hyundai Palisade trim Signature. Jadi yang masuk ke Indonesia ada 3 trim. Yang pertama ada yang Prime, yang paling terjangkau. Ini yang tipe tengah, yang Signature, dan atasnya ada lagi Signature yang 4x4. Untuk harga sama nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description ya. Ini barangnya ada di Hyundai Wiyung. Mesin, nah yang enak pembukaan kap mesinnya sudah hidrolis, jadi udah nggak berat lagi. 2200 cc turbo diesel, tenaganya 200 PS dengan torsinya 441 Nm. Dia untuk mesinnya ini sama kayak Santa Fe, tapi di tune up lebih tinggi sedikit ya tenaganya. Jadi power to weight rasionya nggak terganggu. Akselerasinya 0 sampai 100 nih masih bisa 10 detik kan loh, mobil gede kayak begini. Kemudian untuk konsumsi juga masih irit. Rotor kombinasi masih bisa 113 karena kan diesel kan, jadi ya memang lebih irit. Sudah ada peredam juga. Lampu yang tarikannya tembus sampai ke bawah situ, itu DRL. Ini ikonik banget ya. Jadi termasuk yang coakan kotak di sini juga dia ikut ketembus sama tarikan DRL-nya juga. Seinnya LED. Untuk lampu utama proyektor 2 tumpuk. Lampu besarnya yang proyektor yang paling bawah sini. Ada tulisannya ya, Hyundai Full LED System di sini. Ini lampu utama, yang ini high beam. Corner sensor ada 4 untuk di depan. Terus sampai di grill yang besar itu juga di bawahnya sampai ada corner sensor juga. Velg two tone, silver sama abu-abu. Di sini dia menggunakan ban Bridgestone dengan profil bannya di sini 245/50 R20. Bautnya ada 5, udah dapat spakbor juga, dan dia ground clearance-nya 20 cm ya, 200 mm. Jadi terabas banjir juga pede aja. Ada side skirt silver di samping. Spion ada 3 lampu total. Ini ada welcome light, ada lampu sein depan sama lampu sein di samping. Jadi sein di spionnya lengkap. Untuk fasa samping, window line-nya chrome ya. Dan uniknya dia, window line yang chrome itu terpisah di pilar C. Nah, jadi ada sendiri. Tapi yang atasnya nyambung, yang bawahnya terpisah, makanya unik. Di atasnya juga ada roof rail. Masuknya ada akses smart key, model tekan. Ini pembukaan maksimalnya. Di atas ada tweeter, bahan di sini soft touch. Ini soft touch, ini soft touch dengan cushion di dalamnya. Untuk speaker di sini dan door trim ke bawah ini udah hard plastik semua. Ini ya speakernya, motifnya unik. Ini ada door pocket sama bottle holder. Yang atas ini soft touch sama sini, kecuali aksen titaniumnya di sini ya, dia nggak empuk. Door handle-nya abu-abu grey. Ada 2 buah memory slot karena pengaturan jok driver sudah elektrik. Electric mirror, electric retract, power door lock di sini. Kemudian ini power window, auto sisi driver, auto down, dan auto up. Nah, ini nggak ada sensor jepitnya ya, hati-hati. Di sini ada tulisan simbol blind spot warning ya, karena ini ada blind spot monitoring sistemnya. Jadi dia berkedip kalau ada orang menyalip. Untuk window lock di sini sama child locknya ada di door trim juga. Jadi di door trim belakang udah nggak ada lagi karena dari door trim driver sini. Ada tulisan silat, tulisannya Palisade. Di sini ada footrest karena ini matic. Jadi dapat footrest. Ini tuas untuk membuka kap mesin. Di sini ada pusat sikring, bahannya sudah hard plastik. Park brake, auto hold-nya di dashboard tengah. Yang ini untuk buka
power tailgate di belakang. Vehicle stability control, blind spot monitoring sistemnya. Ini ada dimmer dan ini headlamp leveling. Kisi-kisi AC dengan chrome di tengahnya jadi lebih mewah. Bahan aksen titaniumnya di sini juga nyampe dari door trim sampai ke dashboard ya. Bahan ini soft touch, empuk. Yang di atas ini empuk loh. Untuk bunyi klakson, nah seperti itu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Ini setirnya, pengaturan tilt dan teleskopik, dan ini sudah enteng jadi dikasih per sama dia. Radius putarnya 19,4 inci. Ini di depan ada individual door warning termasuk sampai ke kap mesinnya. Nah, ini di sini ada informasi berkendara, beserta drive mode-nya. Nah, ini ada untuk driver assistance, warning timing, warning volume, blind spot safety, parking safety. Nah, ini ada pintu pengaturannya, power tailgate beserta kecepatannya juga sampai bisa diatur ya. Smart tailgate-nya juga bisa diaktifkan di sini. Jadi kita berdiri di belakang beberapa detik terus kebuka sendiri pintu bagasinya. Seperti itu. Lampu, one touch turn signal ini standar. Suara, ada welcome sound, kenyamanan. Nah, ini seat slide easy access. Bisa diatur. Welcome mirror light. Welcome light display nih maksudnya. Wireless chargingnya bisa diatur. Wiper, auto rear wiper, gear position, assist warning. Nah, service interval, nah ini bisa diatur. Other, full reset, economy reset, full economy unit ini satuannya ya. Nah itu, terus ini factory reset. Udah balik lagi. Untuk wiper dia belum auto tapi sudah intermittent, bisa di interval waktunya. Tuas headlamp sudah auto sama saklar fog lamp terintegrasi. Di kanan ada pedal shift untuk menaikkan, di kiri menurunkan. Ini Bluetooth teleponi sama audio string switch. Yang di kanan cruise control sama pengaturan MID. Nah, ini airbag sisi driver total ada 6 di mobil ini. Tengah ini aksen silver ya. Kemudian di atasnya ada central speaker. Bahan juga masih soft touch. Untuk head unit yang masuk ke Indonesia bukan full spec, jadi layarnya kecil aja. Kalau di Korea kan full ya, itu yang full spec punya. Ada Android Auto sama Apple CarPlay juga udah ada, sama quiet mode, jadi speaker baris ketiga dia non aktif ya, kalau ada yang tidur bisa diatur sini, sama AC belakang juga. Nih, rear climate control, jadi AC belakangnya ngatur di sini. Kalau Santa Fe kan ada tuasnya sendiri, kalau ini minta tolong driver. Asumsi ini mobil keluarga ya. Kemudian ada setup di sini. Jadi automatic ventilation, climate ini bisa diatur, bisa di humidify-nya otomatis ya, bisa dibikin lembab gak lembabnya itu otomatis. Terus ini fitur climate control, ini rear climate control kayak yang tadi, sama dikunci yang belakang punya, jadi penumpang belakang nggak bisa dibuat main, misalnya punya anak kecil. Seat juga, seat position change alert, lengkap pokoknya. Yang penting ada Android Auto sama Apple CarPlay. Bahan di sini masih soft touch, kisi-kisi AC 2 bila bisa diatur. Ini untuk volume sama power button untuk head unit. Kemudian ini SIG track untuk radio, ini untuk tune filenya, untuk radio juga, hazard, sama ini tombol favoritnya. Biasanya kan ada di pinggir-pinggir sini ya tombolnya ya, kan dipindah ke bawah AC. AC sudah digital, dual zone, yang ini sync untuk bikin jadi single zone. Nah, ini auto climate controlnya. Ini untuk matikan front defogger sama rear defogger udah ada lengkap. Ini fan speednya, dan ini untuk suhunya. Dia paling panas itu 27,5, paling dinginnya ini berarti 16,5. Ini air circulation, arah semburan juga sudah lengkap. Ini sama tombol AC-nya di situ. Ini untuk menonaktifkan corner sensor, ini untuk kamera mundur. Ini ada mode berkendara di sini. Ini auto hold-nya dari park brake, dan ini
transmisinya 8 percepatan ya, sudah model tekan, sudah bukan pakai shift knob lagi. Cooler seat, sisi driver 3 tahap, begitu juga heater seatnya, begitu juga dengan yang sisi penumpang, pengoperasian sama. Di tengah ada tombol dummy. Di bawah, ini dipencet terusnya push untuk buka center console box-nya. Ada USB, kemudian ada wireless charging untuk smartphone, ada 2 buah cup holder, dan ini ada tulisannya ya kalau mau ngelipat, dikasih tanda panah ke dalam. Ini kuncinya modelnya kayak begini. Nanti kita coba startup, bisa buka power back door juga. Di bawah sini, di bawah armrest ada tempat penyimpanan yang bisa dibuka tutup. Di bawahnya dilapis bahan kain. Ada power outlet 12 volt, dan ini untuk ngecas gadget slot USB. Bahannya ini kulit soft touch juga ya, empuk. Ini motif joknya, dapatnya kulit ini yang warna burgundi. Ada beberapa pilihan warna. Laci belum bisa dikunci, tapi pembukaan sudah soft opening tentunya. Bahan di dalamnya polos. Bahan di sini soft touch. Ini motif kayak titanium finishnya ya. Yang di atasnya juga soft touch, ini masih kenyal-kenyal. Airbag sisi penumpang depan, ini pilar A-nya, bahannya sudah mulai beludru ya. Itu airbag pilar, total ada 6. Di sini seat belt dengan head adjuster, hand grip nggak ada. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Di tengah lampu LED, lampu baca. Dan sunroofnya karena ada 2, jadi ada 2 knob juga. Yang ini untuk yang depan, seperti itu. Kalau yang ini, yang depan itu bisa sampai tilt ya ke belakang. Cuma kalau yang di belakang ini cuma kerainya doang, cuma plafonnya aja, kayak gitu. Nah, pencet lagi kalau mau berhenti, kalau mau dibuka sampai habis nggak usah dipencet lagi. Jadi sunroofnya ada 2. Tempat kacamata di sini ada ya, cuma karena masih dikasih plastik nggak bisa dibuka. Ini bukan tempat kacamata sih, lebih tepatnya rear conversation mirror buat ngobrol sama penumpang belakang. Spion tengah auto dimming, elektrokromatik. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Hand grip juga nggak ada di sisi driver. Ini kuncinya, kita coba aja startup. Tombolnya start stopnya di sini. Injak gas, tekan. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang mesin udah nyala. Harusnya ada animasinya ya, kayak sistem cek gitu. Tapi karena ini udah posisi ACC on, jadi udah nggak keluar lagi dia. Kalau diarahkan ke R, nah ini penampilan kamera mundurnya. Jadi dia sudah mengikuti arah setir juga, seperti itu. Ada garis bantunya yang udah mengikuti arah setirnya. Tekan arah ke P. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Untuk pengaturan jok sisi driver ini sudah elektrik dengan 2 buah lumbar support dan leg support yang bisa dipanjangkan. Nah, dari sini ya. Jadi lengkap banget kayak BMW X7. Di belakang ada lampu untuk di pintu. Masuk ke belakang. Ini pembukaan maksimalnya. Ada sunshade manual. Bahan sini soft touch, dan di bawah plastik, berarti persis di depan ya untuk layout bahan door trimnya. Door handle sama grey, 2 buah cup holder besar kecil, dan ini power window-nya. Belum auto. Tapi pembukaan udah habis, jadi ngeluarin tangan udah nggak kepentok lagi kacanya. Di bawah ada speaker dengan motif yang unik dan bottle holder lagi. Seperti biasa tulisannya Palisade. Dan ini untuk melipat senderan supaya bisa buat memproses bagasi. Ini untuk masuk akses ke belakang. Kita coba masuk. Di belakang ada seat back pocket 2 level, yang atas yang besar, yang bawah yang kecil model jaring. Di sini ada triple zone ya, jadi penumpang belakang juga bisa set suhu udara sendiri. Sudah digital juga, beserta cooler seat 3 tahap, heater seat 3 tahap, di kiri dan di kanan sama lengkapnya. Temperaturnya berarti sama, paling dingin 16,5. Ini auto climate control, ini fan speed, dan ini arah semburannya. Jadi untuk mematikan. Ini power outlet 12 volt, tengahnya tahun jalannya cuma sedikit aja. Padahal ini ada penggerak all wheel drive-nya loh. Ada power outlet di sini berupa USB untuk ngecas gadget di kiri dan di kanan. Seperti ini. Nah, ketutupan plastik ya. Nah, tuh. Belakang kursi driver sama belakang kursi penumpang depan ada semua. Serta ini layout dari dashboardnya. Aura kabinnya makin mewah ya, karena ada dual sunroof. Yang ini plafonnya sih manual, cuma kacanya bukannya elektrik. Bahan plafon ini juga ada bludru semua. Di atas ada hand grip model retract dengan hook. Yang kanan ada hook, yang kiri nggak ada. Kisi-kisi AC bisa dibuka tutup dan bisa diputar 360 derajat. Di sini ada lampu baca di tengah, sudah LED juga.
Seat back pocket juga ada di sini, dua level, yang di atas yang besar, yang kecil di bawah, model jaring. Sunset manual. Di sini airbag pilar juga masih ada, karena yang 6 kan jadi banyak. Lalu seat belt sudah rapi tertutup cover. Headrest adjustable manual, semuanya kiri dan kanan. Dan ini ada armrestnya, bisa diturunin 90 derajat. Cuman lagi plastikin jadi nggak bisa. Tapi yang penting ada. Memang sayangnya ini belum ada akomodasi cup holder. Tapi jadi bisa ke belakang ya, dengan mudah karena tengahnya ini kosong. Sekarang kita ke belakang. Untuk ke belakang, kalau kita mau masuk, tinggal pencet tombol ini, nanti gerak sendiri. Nih ya. Tekan. Nah. Langsung merebah ke depan dan bisa didorong. Ini top tether dari Isofix-nya. Di belakang sini ada tali untuk penumpang belakang mengatur kerebahan sama slidingnya bangku penumpang depan sini. Di belakang juga mantapnya dapat kisi-kisi AC sama, yang bisa dibuka tutup dan diputar 360 derajat. Di sini ada sensor untuk safe exit assistance. Jadi kalau di sensornya mendeteksi di kiri dan di kanan ada mobil mau lewat, pintu ini nggak bisa dibuka jadinya karena ada sensor ini. Akomodasi di sini ada untuk USB slot, 2 buah cup holder, seat belt juga 3 titik sama. Headrest tiga-tiganya adjustable di sini, cuma udah nggak ada armrest ya. Pelipatan 60-40 untuk memperluas bagasi. Penumpang tengah baris ketiga juga dapat seat belt 3 titik. Di sini lampu baris ketiga bisa juga sebagai lampu bagasi. Seat belt 3 titik juga dapat. AC juga ada ya, karena kan kiri dan kanan. Sekarang kita ke belakang. Ini aura sunroof belakangnya yang sangat luas. Top tether dari Isofix juga ada situ. Pengaturan jok belakang sini juga ada tali untuk mengatur recline-nya. Jadi baris ketiga ini recline. Cuma nggak sliding seperti yang di baris kedua ya. Di kanan 2 buah cup holder juga ada sama 1 buah USB untuk mengacas gadget. Dan kacanya juga terbilang masih cukup besar. Kemudian kalau penumpang belakang mau keluar juga bisa pencet ini ya. Dia bakal sama kayak gitu fungsinya, merebah dan maju. Untuk melipat pakai tuas yang di belakangnya sini. Nah tuh. Rem belakang juga cakram kayak di depan sama, dan ada add-on over fendernya juga sekeliling body. Di belakang ada antena shot pull, upper roof spoiler dengan HEMO stop lamp, rear defogger dan rear wiper. Ini penampilan dari stop lampnya, dia LED bar, senada ya sama susunan proyektor di depan, 3 tumpuk. Ini sein, ini untuk lampu mundurnya. Corner sensor parkir ada 4 juga di belakang. Knalpotnya ada double ya di kanan, dan di bawah tuh ada ban serepnya. Lampu yang di tengah itu rear fog lamp. Ini tulisan emblem tipenya 2.2D 2200 cc diesel. Tulisannya Palisade dengan emblem timbul. Ini kita coba buka, sudah power tailgate. Ada kamera mundurnya. Lampu plat nomor masih bolam. Dan ini ada tombol dan handle untuk menutup secara manual, ini tombol untuk menutup secara elektris. Ini penampilan bagasinya. Di bawah ada penyimpanan partisi sama toolkit. Ini ada hook juga, gantungan. Sini ada gantungan juga. Ini ada rumah untuk masukin partisinya. Untuk memperluas bagasi bisa dari sini. Nah, gitu. Pelipatan 40-60. Di porsi 60-nya ada top tether dari Isofix juga, dan ini karpetnya. Nah, bisa digituin. Di sini juga ada tombol ya untuk melipat bangku baris keduanya. Kalau yang kanan kan udah saya lipat, kita coba yang kiri. Nah, gitu. Jadi kayak X7 ya kurang lebih. Cuma ini kan manual, nggak motorized. Masih ada power outlet juga di belakang dengan hook di atas dan di bawah. Kita tutup. Ada bunyi peringatannya sebelum nutup. Ini smart tailgate, kita tinggal berdiri aja di belakang beberapa detik, nanti keluar bunyi peringatan terus dia kebuka sendiri. Tapi karena masih shipping mode, belum di PDI, jadi masih belum bisa dicoba. Ini ada aksen silvernya juga, jadi mirip kayak Range Rover ya. Ini penampilannya dari belakang secara overall. Yang uniknya ini kaca belakang sama samping ini kayak nyambung ya. Untuk tangki bensin, tangki diesel maksudnya. Ini CBU Korea ya, jadi masih ada hanggulnya di sini. Kapasitas 71 liter, ada tulisannya diesel supaya nggak salah isi, dan hanger supaya waktu ngisi ini nggak keleleran. Di dalamnya belum ada katup. Di samping, kalau selain dari belakang dengan tombol juga bisa dengan tuas di sini.
Dan ini untuk keluar masuknya sama persis kayak di sisi sebelah kanan, ada di dudukan dan di senderan di sini. Dia jadi rata lantai ya untuk menempatkan barang. Di depan kalau masuk juga ada akses smart key model tekan. Ini pembukaan maksimalnya. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga sudah elektrik, bedanya nggak ada lumbar support sama leg support yang bisa dipanjangkan. Ini penampilan dari bagasinya pada saat untuk kargo maksimal, untuk mengangkut barang banyak. Nah, kita coba matiin. Ada bunyi tingtung gitu. Di bawah ada tempat penyimpanan model floating. Ada untuk ngecas gadget model USB sama power outlet lagi 12 volt. Bawah lapis karet. Ini gede banget ya. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Spion auto folding. Untuk power tailgate-nya coba kita tekan yang lama. Nah, dia bisa kebuka dari sini. Tekan lagi yang lama untuk menutup. Coba saya lepas. Ternyata tidak perlu ditahan. Bisa sampai tuntas sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Hyundai Palisade front wheel drive tipe signature. Sekian. Oke, tambahan ya, jadi kebetulan ada warna hitamnya, modelnya kayak begini. Tapi ini sama ya, warnanya burgundi. Nah, kayak gitu. Ini penampilan dari armrestnya tadi yang masih keplastikin. Jadi bisa direbahin begini, tapi nggak ada ratchetnya untuk mengatur sudutnya ya. Dan ini juga mekanismenya lebih smooth kalau ditekan. Nah, kalau yang tadi kan sana kan agak macet, yang ini ke depan dan dia jalan sendiri. Ini penampakan belakangnya. Oke, sekian.